terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Shalom B Generation, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pagi hari ini saya kembali sharing firman Tuhan buat teman-teman semua, dan kita mau belajar pagi hari ini sama-sama. Sebelum kita memulai pembacaan firman, perenungan firman pada pagi hari ini, kita mau doa dulu sama-sama ya. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini karena sekalipun kami berada di tempat berbeda, tapi kami boleh menangkap, mendengar firman-Mu. Kami tahu ada isi hati Tuhan yang akan dicurahkan bagi setiap kami, Tuhan. Urapi setiap kami untuk tangkap isi hati Tuhan, terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba merupakan perkataan yang hidup, menjamah, melawat, menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami. Hamba serahkan hidup hamba sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Penyampaian firman ini menjadi berkat penuh kuasa, membawa setiap pribadi mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dikasih tema ya tentang merdeka dari masa lalu. Kemerdekaan itu merupakan kerinduan, merupakan harapan dari semua orang. Ya, hanya orang yang mengalami kemerdekaan tanpa terikat, dia akan mengalami kemaksimalan di dalam hidupnya. Ya, saya percaya setiap kita merindukan, ingin punya masa depan yang terus progres, maksimal dalam kehidupan kita. Maka dari itu pagi hari ini kita mau belajar, teman-teman, merdeka dari masa lalu. Disadari atau enggak, suka atau enggak, setiap manusia punya masa lalu. Di mana di masa lalunya itu ada kesedihan, ada kesenangan, ya, ada sesuatu yang membangun, ada sesuatu yang menghancurkan. Ada kalanya kita menang atas dosa, ada kalanya kita terikat dan semakin terikat di dalam dosa. Semua itu sudah kita lalui, teman-teman. Dan apa yang kita putuskan di masa lalu itu sangat berdampak untuk kehidupan kita di saat ini. Ketika kita memutuskan sesuatu di masa lalu, teman-teman, ingatlah dan sadarilah bahwa dampaknya itu sampai saat ini. Contoh, ya, ketika kalian di masa lalu, kalian punya semangat, punya antusias, dan kalian mengalami satu kemenangan terhadap dosa, kalian berkata tidak terhadap suatu dosa, kalian tidak terikat akan dosa. Tapi kalau saat itu kalian memutuskan untuk kalian kalah, untuk kalian tidak berkata tidak terhadap dosa, mungkin awal-awal kalian melakukan dosa, kalian merasa bersalah, tapi lambat laun dosa itu kok semakin terasa nikmat dan nikmat. Sampai pada akhirnya kita tidak lagi sungkan-sungkan, tidak lagi merasa bersalah ketika kita melakukan dosa. Dan akhirnya hari-hari ini kita mengalami keterikatan di dalam dosa. Dan banyak hal-hal contoh lainnya di dalam kehidupan kita secara praktis. Ketika kita memutuskan untuk kita tidak belajar, untuk kita tidak tekun dalam belajar, akhirnya hari-hari ini kita mengalami kondisi di mana kita merupakan konsekuensi dari apa yang kita putuskan di masa lalu. Jadi teman-teman, masa lalu itu merupakan satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Dan hari ini itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di hari yang akan datang. Keputusan kita hari ini
itu akan mempengaruhi mempengaruhi kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak untuk kita pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan, fokus kepada firman Tuhan, sehingga hari ini kita memutuskan untuk kita merdeka dari masa lalu kita. Untuk kita bisa terbebas dari hal-hal yang membelenggu kita, yang telah kita putuskan di masa lalu, yang telah kita izinkan untuk membelenggu kita dari beberapa waktu sebelumnya. Kita mau hari ini kita putuskan, kita mau hari ini kita menjadi orang yang merdeka, supaya kehidupan kita di depan sana, kita boleh mengalami kehidupan yang terus meningkat, mengalami kemaksimalan dalam hidup bersama dengan Tuhan tentunya. Teman-teman, ingatlah di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, ayat yang tidak asing, yang seringkali kita baca, kita renungkan, bahwa aku mengetahui rancanganku yang ada padamu, kata Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, rancangan yang penuh dengan harapan di hari-hari yang akan datang. Lewat dua ayat ini teman-teman, kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada rancangan yang indah. Di dalam Tuhan itu ada masa depan yang luar biasa indah bagi kehidupan setiap kita. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, kita mungkin hari ini mulai berpikir, oh masa depanku kelam. Tapi teman-teman, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang bukan cuma tahu masa lalu kita, tapi Dia juga tahu masa depan kita. Dan Dia lebih antusias, Dia lebih suka kita berjalan bersama Dia menatap masa depan yang Dia sediakan bagi kita. Karena masa depan di dalam Dia, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang indah, dan Tuhan mau bawa kita menikmati hal tersebut. Tapi ketahuilah teman-teman, yang seringkali menghambat kita untuk kita menikmati masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak pimpin kita, tapi karena kita tidak mau move on, karena kita terus melihat ke belakang, karena kita terus berkata ketika Tuhan mau bawa kita lebih lagi next level, kita terus berkata, Tuhan, aku teringat beberapa waktu lalu aku mencoba gagal. Ya, akhirnya kita mau berhenti mencoba. Di situ ketika Tuhan mau buka jalan, tapi kita nggak bebas, nggak merdeka dari masa lalu, maka di situ kita tidak bisa melangkah bersama dengan Tuhan, dan akhirnya hidup kita begitu-begitu saja. Lewat dua ayat ini kita tahu bahwa di depan kita Tuhan punya masa depan, dan Tuhan mau pimpin kita masuk dalam rencananya yang indah, teman-teman. Maka dari itu penting, sekali lagi saya mau katakan, hari ini kita membuat keputusan untuk kita merdeka dari masa lalu. Ya, apa yang membelenggu kita di masa lalu itu banyak. Ada dosa, ya, ada kepahitan, ada luka hati, ada trauma, itu banyak sekali teman-teman. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita terbebas dari yang namanya trauma. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Melawan Trauma. Kenapa saya beri judul Melawan Trauma? Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki trauma, walaupun kadarnya berbeda-beda. Dan trauma itu tidak bisa hilang dengan memutarbalikkan telapak tangan. Ada peran Tuhan, khususnya ada peran Tuhan yang sangat penting untuk melepaskan kita dari trauma, dan juga ada peran bagian kita dan ada bagian lingkungan kita juga. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita lebih jauh, saya pengen kasih tahu teman-teman, apa sih trauma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trauma itu adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani atau luka berat. Pada intinya, orang yang mengalami trauma itu hidupnya terus terfokus kepada masa yang lalu. Ketika dia harusnya melangkah di masa depan, dia menjadikan masa lalu sebagai patokannya untuk melangkah. Dan yang lebih mengerikannya, orang yang mengalami trauma, dia punya ketakutan yang luar biasa untuk dia melangkah di depan. Ya, apa aja sih yang menyebabkan trauma secara cepat, teman-teman? Ada beberapa hal yang menyebabkan trauma. Trauma yang disebabkan karena tindakan aktif lingkungan. Contohnya kita dibully, kita diperlakukan kasar secara fisik. Ya, itu bisa mendatangkan trauma dalam hidup kita, sehingga mungkin kita minder, kita rendah diri. Ya, kita tidak berani bertatap muka dengan orang, kita langsung berpikiran negatif.
Lalu ada juga trauma yang disebabkan karena tindakan pasif lingkungan. Artinya kita mengalami dibiarkan, kita mengalami diacuhkan, kita mengalami tidak dianggap, atau kita mengalami direndahkan oleh lingkungan dengan lingkungan membanding-bandingkan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bisa menjadi trauma di dalam kehidupan kita yang membuat kita takut melangkah. Yang ketiga, trauma itu juga bisa muncul ketika kita melihat tindakan seseorang kepada orang lain. Contoh, kita melihat ya, misalnya ada orang tua, ada suami yang pukulin istrinya, atau kita punya tetangga yang pukulin anaknya, perlakukan anaknya begitu kasar ya. Tiap hari kita melihat itu bisa menjadi trauma di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang lebih mengerikan lagi teman-teman, dampak dari trauma itu juga ada 3. Dampak dari trauma yang pertama, itu akan menghambat kemajuan diri kita sendiri. Teman-teman, di dalam Alkitab ada kisah-kisah tokoh-tokoh yang luar biasa. Tapi ketika saya lihat kembali dalam kisah tokoh-tokoh tersebut, tidak sedikit tokoh-tokoh yang hidupnya mengalami trauma. Salah satunya siapa? Salah satunya teman-teman kalau ingat yang mengalami trauma nanti boleh dibaca di dalam Kejadian 43 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini merupakan rangkaian kisah, penggalan kisah dari kisah Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Ketika Yusuf sudah menjadi penguasa, teman-teman, di bagian itu diceritakan Yusuf sudah menjadi penguasa, lalu di negeri asalnya ada kelaparan yang luar biasa. Lalu Yakub menyuruh kakak-kakaknya Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Sesampainya di Mesir, singkat cerita, mereka berjumpa dengan Yusuf, tapi kakak-kakaknya itu tidak mengenali bahwa itu Yusuf, sedangkan kakak-kakaknya mengenali bahwa dia adalah saudaranya. Yusuf mengenali bahwa dia adalah kakak-kakaknya. Apa yang Yusuf katakan? Yusuf bertanya, menyelidik ya tentang keluarga dari kakak-kakaknya. Dia ingin tahu apakah ayahnya masih hidup. Dia ingin tahu apa adiknya yang bernama Benyamin masih hidup. Sampai satu titik Yusuf memberi perintah gini, aku akan memberi makan kepadamu ya, asalkan kamu pulang ke rumahmu, bawa adikmu yang paling kecil datang kemari. Teman-teman, waktu itu kakak-kakaknya Yusuf itu pulang. Ketika pulang berjumpa dengan ayahnya yang namanya Yakub. Dan kakak-kakaknya ini katakan, "Pak, aku disuruh membawa anakmu yang paling kecil, adik kami yang paling kecil yaitu Benyamin." Apa yang terjadi? Di situ Yakub mengalami ketakutan yang luar biasa. Di situ Yakub mengalami satu tekanan yang luar biasa. Yakub katakan, "Tidak, kalau engkau bawa pergi, maka Benyamin aku tidak mau Benyamin seperti Yusuf nasibnya." Karena saat itu Yakub tidak tahu bahwa Yusuf tidak meninggal. Yang Yakub tahu bahwa Yusuf meninggal dimakan hewan binatang buas. Di situ Yakub mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Di sini kita bisa belajar, teman-teman. Kejadian di masa lalu itu berpotensi melukai kita. Dan luka itu bisa membuat kita takut untuk melangkah. Padahal kalau Benyamin dibawa ke sana, Benyamin dibawa ke Mesir berjumpa dengan Yusuf, maka Yusuf akan memberi makanan kepada kakak-kakaknya. Itu merupakan bentuk pertolongan Tuhan buat keluarga Yakub. Tapi karena ada trauma, Yakub takut. Puji Tuhan, ada seorang yang bernama Yehuda yang berani menjamin bahwa Benyamin akan baik-baik saja. Singkat cerita, mereka pergi. Ya. Lalu yang kedua, dampak dari seorang yang mengalami trauma, mereka akan negative thinking, teman-teman. Dia akan punya pemikiran yang negatif, melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif. Ada contoh sebuah kejadian di dalam 1 Tawarikh 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Itu menceritakan peperangan antara Israel melawan Bani Amon. Kenapa terjadi peperangan tersebut? Karena Raja Bani Amon yang sebelumnya itu sangat dekat bersahabat dengan Daud. Lalu Raja Bani Amon yang bersahabat dengan Daud ini meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia digantikan oleh anaknya. Daud mengirim pasukan untuk mengucapkan bela sungkawa, untuk mengucapkan turut berduka cita, memberi bantuan, memberi penghiburan buat mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel sampai di sana, utusan Daud sampai di sana, mereka ditangkap, mereka diperlakukan tidak baik dan terjadilah peperangan. Peperangan itu seharusnya tidak terjadi kalau
Raja Bani Amun saat itu punya pikiran yang positif. Tapi karena di dalam dirinya dikuasai oleh ketakutan yang mungkin trauma karena melihat bagaimana Israel saat itu berjaya melawan bangsa-bangsa lain. Ya, akhirnya timbul ketakutan dalam hati raja, ada sebuah trauma, ada sebuah ketakutan yang luar biasa. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan satu tindakan yang salah alamat. Daud bermaksud memberi ucapan bela sungkawa, namun diperlakukan seperti musuh oleh Bani Amun, dan di situ terjadilah peperangan. Yang pertama, dampak dari trauma, kita menjadi orang yang takut untuk maju. Sekalipun Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia menyertai kita, tapi terus kita dikuasai oleh ketakutan. Yang kedua, orang yang dikuasai oleh trauma, mereka akan dikuasai oleh negative thinking, curiga kepada lingkungan, bahkan mereka akan curiga terhadap Tuhan. Orang yang trauma punya potensi memiliki kecurigaan terhadap Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya, jangan-jangan Tuhan tidak memelihara saya. Tuhan lebih mengasihi yang sana daripada yang sini, kata kita ya. Sehingga kita timbul curiga terhadap Tuhan. Bahaya sekali teman-teman. Dan yang terakhir, orang yang dikuasai oleh trauma, setelah punya pemikiran yang negatif, akhirnya apa yang terjadi? Rusaknya hubungan dengan lingkungan dan dengan Tuhan. Otomatis dong, ketika kita negative thinking sama lingkungan, perkataan kita, sikap kita, ketika kita negative thinking sama Tuhan, perkataan kita, sikap kita terhadap Tuhan gak baik. Ya, dan akhirnya hubungan kita dengan lingkungan menjadi rusak. Padahal masalah bukan pada dia, tapi masalah terdapat di dalam diri kita sendiri. Ya, lewat beberapa hal yang di awal ini saya sampaikan, biarlah setiap kita, saya berdoa kita menyadari bahwa kita perlu terbebas dari masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang begitu kelam. Mungkin kita di masa lalu pernah dibully, kita di masa lalu pernah direndahkan, dibanding-bandingkan, kita mengalami kekerasan fisik. Di masa lalu kita mungkin kita mengalami luka hati karena orang tua kita. Tapi ketahuilah, jangan izinkan masa depanmu hancur karena masa lalumu. Tuhan punya masa depan yang indah buat kamu sekalian. Kalau kamu hari ini berpikir masa depanku buruk di mata Tuhan, Tuhan hanya melihat masa depan yang indah untuk kamu, dan Dia mau tuntun kamu ke sana. Maka dari itu teman-teman, pastikan hari ini kita lepas dari trauma. Kita bebas, kita merdeka dari masa lalu kita. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari masa lalu? Dari trauma di masa lalu. Yang pertama, ini gak bisa ditawar. Caranya adalah kita harus mengalami dan penuh oleh kasih Tuhan setiap waktu. Kita harus mengalami kasih Tuhan. Hari ini, apakah kita tetap mengalami kasih Tuhan itu setiap waktu dalam hidup kita? Atau kita hanya sekedar tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Kasih Tuhan adalah obat yang paling ampuh untuk memulihkan hati yang terluka. Kasih Tuhan adalah obat yang paling ampuh untuk kembali membangkitkan semangatmu menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Dia. Yang menjadi permasalahan karena trauma, karena luka hati, kita menutup hati kita untuk dipenuhi oleh kasih Tuhan. Padahal kasih Tuhan adalah obat yang terampuh untuk memulihkan jiwa kita, memulihkan hati kita yang mengalami trauma. Teman-teman, saya pernah sampaikan bahwa karena kasih-Nya, Dia rela tinggalkan surga yang penuh dengan kenyamanan, turun ke dalam dunia yang penuh dengan kehinaan. Bukan paku yang menahan Dia di atas kayu salib, bukan tali yang menahan Dia di atas kayu salib, bukan kayu yang menahan Dia di atas kayu salib. Yang menahan Dia di atas kayu salib adalah kasih-Nya kepada saya dan kamu. Kalau hari ini kita merasa hina, hari ini kita merasa gak berharga, hari ini kita merasa bahwa kita tidak ada bagus-bagusnya, saya mau katakan, sekalipun kau merasa demikian, tapi Tuhan rela mati untuk kalian.
Kasih Tuhan sampai saat ini masih berlaku dan Tuhan masih terus mau untuk kita mengalami kasih-Nya setiap waktu. Di dalam Yohanes 3 ayat yang 16, ayat yang udah gak asing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan tidak ada sahabat yang lebih hebat daripada Dia yang mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat itu? Yaitu Yesus. Teman-teman, jangan pernah ragukan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun kita merasa orang tua kita tidak mengasihi kita, kita merasa teman kita merasa komunitas kita tidak mengasihi kita, ketahuilah Tuhan mengasihi kita. Di dalam kitab Mazmur ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengasihi orang yang patah hati. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17 firman Tuhan mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Wow, pemazmur sangat menyadari Tuhan tidak membuang dia karena dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Mungkin hari ini lingkungan kau menghancurkan hatimu. Mungkin masa lalumu membuat engkau patah hati, hancur hati, trauma. Masa lalumu begitu buruk, begitu suram. Saya mau katakan Tuhan gak tolak engkau. Di dalam Mazmur 34 ayat 18 firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Mungkin hari ini engkau remuk jiwanya karena perkataan orang tuamu, karena perlakuan sahabatmu, karena perlakuan orang-orang yang ada di dekatmu begitu menghancurkan jiwamu, begitu mematahkan semangatmu. Tapi firman Tuhan katakan, ya, Tuhan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan memulihkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan memulihkan pengharapan orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan karena dilukai oleh lingkungan. Bahkan di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, teman-teman, kita perlu kasih Tuhan. Jangan berpikir kita mampu hidup tanpa Tuhan. Kalau engkau pernah dikecewakan oleh orang yang terkenal dekat dengan Tuhan, engkau pernah dikecewakan oleh orang yang aktif melayani Tuhan, saya mau katakan, Tuhan yang engkau sembah tidak seperti orang yang telah menyakiti engkau. Jangan sampai karena kita dilukai, disakiti oleh orang-orang yang aktif melayani, yang begitu luar biasa kita lihat masa lalunya, dan akhirnya kita kecewa hari-hari. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena mereka, karena kita yang rugi. Justru ketika kita terluka hati kita karena mereka, semakin dekat dengan Tuhan. Yesus pernah katakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Teman-teman, Yesus adalah tempat terbaik untuk kita datang ketika kita patah hati. Kenapa? Karena Dia adalah imam besar yang turut merasakan luka hati. Dia imam besar yang turut merasakan penderitaan kita. Hanya kasih Tuhan yang mampu membebat luka hati kita. Hanya kasih Tuhan yang mampu memulihkan kondisi hati kita. Maka dari itu pastikan teman-teman, buka hatimu. Saya berdoa pagi hari ini, buka hatimu di dalam nama Yesus. Buka hatimu untuk terima kasih Tuhan. Pagi hari ini datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan, aku mengalami trauma Tuhan. Orang tuaku memperkatakan aku yang buruk. Teman-temanku, lingkunganku mengucilkan aku. Datang sama Tuhan dan nyatakan, Tuhan, aku perlu kasih yang memerdekakan itu. Dan saya berdoa, kasih Tuhan pagi hari ini melawat, menjamah setiap kamu. Yang kedua, yang pertama kamu harus mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, berperanglah. Wow, kenapa berperang?
Berperanglah melawan pikiran dan hati yang seringkali pikiran ini teringat akan perkataan yang buruk dari orang lain terhadap kita. Seringkali hati kita ini merasakan kembali apa yang kita alami di masa yang lalu. Teman-teman, hati dan pikiran adalah dua medan peperangan yang luar biasa yang harus kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Iblis seringkali membuat pikiran kita dan hati kita kembali sakit mengingat apa yang diperlakukan orang di masa lalu. Teman-teman, saya mau katakan, berperanglah, bukan melawan orang yang menyakiti kita. Musuh kita bukan mereka yang telah menyakiti kita, tapi musuh kita adalah iblis yang seringkali menyerang pikiran dan memberi perasaan yang seringkali membuka memori-memori yang tidak baik di masa lalu. Saya mau katakan, teman-teman, ingat baik. Ketika hari ini kamu sudah membuka hatimu buat Tuhan, saya mau katakan, semua sudah berubah. Katakan di rumah, semua sudah berubah. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kamu tadi poin yang pertama, kamu buka hati kamu datang sama Tuhan, kamu akui apa yang menjadi trauma luka hati kamu, dan kamu katakan, Yesus, aku perlu kasih-Mu lebih lagi, aku mau mendekat kepadamu. Saya mau katakan kondisi sudah berubah. Kenapa saya katakan kondisi sudah berubah? Karena di masa lalu engkau menutup hatimu untuk kasih Tuhan, tapi saat ini dan masa yang akan datang, engkau menghadapi pikiran negatif dengan hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kondisi berubah. Mungkin orang tuamu, saudaramu, temanmu, sahabatmu masih memperlakukan kau dengan buruk, teman-teman. Tapi kondisi sudah berubah. Siapa yang sudah berubah? Bukan mereka yang sudah berubah, tapi kamu yang sudah berubah. Jangan tunggu mereka berubah terhadap kamu, karena kamu akan capek hidupmu di drive sama mereka. Tapi putuskan hari ini kamu menjadi pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena kamu sudah membuka hati untuk kasih Tuhan itu memulihkan kehidupanmu, membebat luka hatimu. Dan bagian kita apa? Bagian kita adalah berperang. Ya, harus diakui saya pun pernah mengalami trauma, teman-teman. Saya pun punya masa lalu yang kelam. Saya pun punya luka hati, saya pun punya kepahitan. Dan seringkali tidak jarang iblis masuk kembali mengingatkan saya perlakuan orang tua saya, perlakuan teman-teman saya. Iblis seringkali mengganggu hati saya. Iblis katakan, engkau wajar Yusak, engkau wajar marah, engkau wajar balas dendam. Tapi ketika saya sudah tahu dan saya lakukan poin yang pertama, teman-teman, apa yang terjadi? Iblis katakan seperti itu, di dalam hati saya ada damai sejahtera. Dan saya bisa tetap mengendalikan hati dan pikiran saya untuk tetap memikirkan apa yang firman Tuhan katakan. Berperang. Karena kita sudah punya senjata, yaitu apa? Kasih Tuhan. Ada dua senjata. Yang pertama, kasih Tuhan itu yang akan membebat, yang akan memulihkan, yang akan menguatkan, yang akan memampukan. Senjata yang kedua adalah firman Tuhan. Ya, ketika engkau sudah membuka hatimu untuk Tuhan, jangan biarkan hatimu kosong. Ya, izinkan Tuhan memenuhi engkau dengan firman-Nya. Gimana caranya? Baca firman. Apa yang kau baca, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu mempengaruhi hati dan pikiranmu. Kalau engkau membaca, melihat, mendengar sesuatu yang buruk, itu membuat hati dan pikiranmu buruk. Tapi ketika engkau membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman, membaca firman, merenungkan firman, melihat khotbah-khotbah, tayangan khotbah, maka tanpa engkau sadari, engkau sedang membangun satu fondasi yang sangat kuat, benteng yang sangat kuat, senjata yang sangat ampuh melawan tipu muslihat iblis yang mencoba merusak hati dan pikiran kita. Maka dari itu Paulus pernah katakan, teman-teman, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Biarlah damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Ya, dan ayat yang ke-8 Paulus juga katakan bahwa apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Gimana kita bisa memikirkan semuanya itu? Kuncinya kita tambah waktu kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari teman-teman, buka hatimu untuk Tuhan memenuhi hatimu dengan kasih-Nya. Untuk Tuhan memulihkan hatimu.
tidak ada satupun di antara kita yang mampu memulihkan diri sendiri dan mampu memulihkan orang lain. Hanya kasih Tuhan di dalam nama Yesus yang sanggup memulihkan hati kita dan lingkungan kita. Dan yang kedua, setelah kita dipulihkan, kita punya tanggung jawab untuk kita berperang. Berperang bukan melawan orang yang menyakiti kita. Berperang melawan hati dan pikiran kita yang seringkali memikirkan masa lalu yang buruk, yang seringkali membuat hati kita panas kembali. Caranya gimana? Alami kasih Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan lebih lagi dalam kehidupan setiap kita. Yusuf harusnya dia menjadi orang yang paling trauma. Harusnya Yusuf memiliki trauma yang begitu luar biasa. Tapi kita lihat teman-teman, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 Yusuf katakan apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan punya rencana. Tuhan mengirim aku ke sini untuk mendahului engkau, sehingga aku dapat memelihara kehidupan engkau dan keluarga besarmu. Yusuf bisa menjadi berkat. Yusuf harusnya menjadi orang yang trauma, tapi dia menjadi berkat luar biasa. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Dan di dalam hati dan pikirannya dia terus mengisi dengan firman Tuhan. Terbukti dari apa? Terbukti dari dia berkata tidak terhadap bujukan Potifar. Istri Potifar, bukan Potifar. Dia berkata tidak terhadap bujukan istri Potifar. Dia katakan, aku tidak mau berdosa terhadap Allah. Kalau dia hatinya tidak diisi oleh firman Tuhan, wah teman-teman, ya dia akan lari, bukan lari menjauh, dia lari mendekat, gawat ya. Kita lihat dari Yusuf. Yusuf harusnya punya trauma yang luar biasa, tapi karena dia membuka hatinya untuk kasih Tuhan memulihkan dia, dan dia memberi hati dan pikirannya diisi oleh firman Tuhan, maka kehidupannya menjadi berkat. Itu yang tadi di awal saya katakan. Kemaksimalan hidup kita. Kemaksimalan hidup kita teman-teman bukan sekedar ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, tapi bagaimana kehidupan kita bisa berdampak jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah kemaksimalan hidup kita. Dan ketika hati kita lepas dari trauma, saya percaya Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Bahkan Tuhan sanggup pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan yang paling terakhir, yang ketiga, untuk kita lepas dari trauma, teman-teman sadarilah, kita perlu komunitas. Seringkali orang yang mengalami trauma, salah satu kondisi yang dialami adalah dia mengalami ketakutan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Teman-teman, saya berdoa kita menemukan orang yang bisa menjadi pendengar yang baik, bisa jaga rahasia, dan bisa kasih panduan, bisa kasih arahan yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan untuk hari-hari di depan kita. Kita perlu komunitas, teman-teman. Ya, ketika kita ingin pulih dari trauma, ketika kita tahu penuh dengan kasih Tuhan, kita harus berperang, kita perlu komunitas. Dua hal yang harus kita ingat ketika kita mau menentukan komunitas. Tiga hal yang harus kita punya. Yang satu, pastikan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Pastikan mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih tempatkan untuk mendampingi kita menang atas yang namanya trauma. Gimana caranya? Kita berdoa, alami kasih Tuhan, berperang, dan kita berdoa. Mulai hari ini doanya tambah satu. Tuhan, aku mau Tuhan punya mentor. Aku mau Tuhan punya kakak rohani yang bisa bawa aku lebih dekat sama Tuhan, yang bisa beri aku motivasi, kekuatan untuk terus aku berperang, yang bisa menolong aku Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong aku. Bawa itu dalam doa. Minta sama Tuhan. Ya, pertemukan dengan orang-orang yang baik. Dua pikiran yang harus ada di dalam setiap kita. Tiga pikiran. Yang pertama, doakan. Temukan komunitas dengan berdoa. Yang kedua, teman-teman, ingat bahwa kita perlu ditolong. Ketika kita mengalami trauma, kita datang, kita ketemu sama seseorang yang sudah kita doakan tentunya. Ya, milikilah kesadaran, kerendahan hati bahwa kita perlu ditolong. Orang yang trauma ada yang larinya, yang arahnya jadi sombongnya luar biasa, merasa tidak perlu lingkungan dan sebagainya. Ketahuilah, Anda dan saya perlu ditolong oleh lingkungan kita.
Keluarlah dari mental sebagai korban. Seringkali kita punya mental sebagai korban, teman-teman. Tapi izinkan orang itu untuk memberi nasihat, menyadarkan kita. Dan ingat teman-teman, ketika kita bertemu dengan seseorang, dengan mentor kita, mungkin kita bertemu dengan kakak rohani kita. Ingat perkataan saya ini baik-baik. Jalan keluar ada padaku. Mereka hanya memberikan jalan masuk bagiku. Apa artinya? Teman-teman, lingkungan kita hanya bisa memberi nasihat. Mereka hanya bisa mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, memberi nasihat untuk kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan jalan keluar, itu jalan masuk. Maksudnya apa? Jalan masuk ke dalam satu fase kehidupan yang baru di mana engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika engkau berjalan mengikuti nasihat sahabatmu, mengikuti nasihat lingkunganmu yang engkau sudah doakan itu, maka engkau akan menemukan jalan keluar daripada Tuhan. Engkau akan menemukan jalan keluar yang terbaik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika engkau mendengar nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi engkau menolak, engkau tidak mau masuk ke situ, maka engkau tidak akan menemukan jalan keluar. Maka dari itu teman-teman, lingkungan hanya bisa memberi jalan masuk. Lingkungan hanya bisa mengingatkan, menguatkan, meneguhkan engkau. Yang harus berjalan memutuskan untuk melangkah adalah engkau. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Kasih-Nya memerdekakan kamu dan saya. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Bersyukur buat pagi hari ini. 3 hal kita pelajari. Alami kasih Tuhan. Berperang. Masuk dalam komunitas. Temukan orang-orang yang bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita merdeka dari masa lalu kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Karena hari ini kami belajar untuk kami merdeka dari masa lalu kami yang buruk. Merdeka dari luka, merdeka dari trauma, merdeka dari kepahitan yang selama ini mengikat, merusak hati kami. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan menjamah setiap anak-anak mudamu, memulihkan hati kami, memperbaharui hati dan pikiran kami. Tuhan, biarlah dengan kekuatan-Mu kami boleh berperang, melawan pikiran-pikiran yang negatif, melawan perasaan-perasaan yang selalu tersakiti, perasaan mental-mental korban. Kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus, cabut semuanya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak mudamu boleh menambah waktu, kualitas hubungan dengan Tuhan. Dengan membaca firman, kami percaya firman itu akan tertanam, bertumbuh dalam hati kami. Dengan mendengar firman, firman itu akan tertanam, bertumbuh, menguasai pikiran kami. Sehingga ketika kami digoda, diganggu oleh iblis Tuhan, kami punya senjata Tuhan. Kami punya keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami. Kami punya keyakinan bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Dan hamba berdoa, pertemukan kami dengan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang bisa menyatakan kasih Tuhan lebih lagi buat kehidupan kami, sehingga kami boleh ditolong Tuhan, kami boleh dimotivasi, dikuatkan bersama-sama mengalami kemerdekaan dari trauma masa lalu kami. Terima kasih, berkati Beat Generation, setiap anak-anak mudamu, pelayan-pelayanmu, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Pakai komunitas Beat Generation untuk menjadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus mengasihimu. God bless you. Mari rekan-rekan PRPK dikasih oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan PRPK dikasih oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita,
cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian.